Haleluya. Saya akan membaca ayat Alkitab Filipi pasal 1 ayat 20 sampai 22. Topik pembahasan kali ini akan memberikan kepada kita wawasan yang lebih mendalam bagaimana sikap yang hebat ini berkontribusi atas hidup kita. Sikap yang hebat ini ternyata tidak hanya menjadikan seseorang menjadi unggul, tapi sikap yang hebat ini juga membawa hal-hal yang hebat lainnya pada kita. Nah, itu yang saya mau bagi pada saudara sekalian. Setidaknya ini akan menyadarkan kita semua atau menolong kita mengerti betapa pentingnya memiliki kepribadian yang hebat itu, sikap yang hebat itu. Kita lihat kitab Filipi pasal 1 ayat 20. Mari membaca ayat Alkitabnya Ibu Bapak. Filipi pasal 1 ayat 20 sampai 22. Kalau saudara semua sudah ketemu, dalam hitungan yang ketiga kita membaca bersama-sama. Ayat 20 sampai 22. 1, 2, 3, iya. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan terakhir. Tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Saya mundur kepada apa yang sudah kita kupas minggu lalu, minimal mereview ulang atau mengingatkan secara sekilas garis besar yang sudah kita pelajari minggu lalu supaya kita connect atau nyambung dengan pembahasan yang akan disajikan berikut ini. Nah, sepanjang minggu semalam kita sudah melihat kebenaran firman Tuhan yang menyampaikan kepada kita semua bahwa Rasul Paulus ini adalah rasul yang paling unggul, paling berhasil dan paling berprestasi jika dibandingkan dengan rasul-rasul lainnya yang pernah ada. Bahkan ketika kita berbicara mengenai kepemimpinan secara luas, maka Rasul Paulus adalah pemimpin yang paling berhasil dan paling unggul dari semua pemimpin-pemimpin yang pernah ada. Kita juga telah diperhadapkan kepada alasan-alasan yang mengkonfirmasi atau yang menjelaskan bahwa Rasul Paulus ini adalah rasul yang paling unggul, pemimpin yang paling berprestasi dari semua pemimpin yang pernah ada. Beberapa hal yang kita bisa lihat Ibu Bapak dan minggu kemarin sudah kita bahas, yakni bahwa Rasul Paulus adalah rasul yang paling banyak menanam gereja jika dibandingkan dengan rasul-rasul lainnya. Dibandingkan dengan semua gembala atau pemimpin-pemimpin gereja, maka Rasul Paulus ini adalah seorang pemimpin gereja yang menanam jumlah gereja jauh lebih banyak dibandingkan orang-orang atau para pemimpin-pemimpin lainnya. Lalu hal yang mengkonfirmasi berikut bahwa Paulus ini memang benar lebih unggul, lebih berprestasi dan lebih berhasil dari para pemimpin-pemimpin manapun, bahwa Paulus ini adalah seorang teolog terkemuka. Dia lulusan Gamaliel, Ibu Bapak, sebuah tempat pendidikan yang sangat terkemuka pada era itu, dicatat di kitab Kisah Para Rasul pasal 22 ayatnya yang ketiga. Kemudian dari sekian banyak rasul serta pemimpin-pemimpin yang ada, Rasul Paulus adalah satu-satunya rasul yang pernah dibawa naik oleh Tuhan Allah sampai ke tingkat 3 sorga. Jadi dari keterangan yang disampaikan Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 2, maka dari keterangan-keterangan itu kita bisa tahu seperti apa gambaran sorga sebenarnya. Paulus bilang sorga itu punya tingkatan-tingkatan. Ada tingkat 1, ada tingkat 2, ada tingkat 3. Seperti ruko saja ya Ibu Bapak. Nah, tapi memang itu keterangan Paulus. Dia bilang dia pernah dibawa oleh Tuhan Allah ke sorga tingkatnya yang ketiga.
Jangan tanya saya tingkat pertama isinya apa, tingkat kedua isinya apa. Mungkin tingkat ketiga yang tingkat pertama itu adalah yang jarang ke gereja. Tingkat kedua mungkin ya yang melayani. Tingkat ketiga barangkali ya itu para gembala lah ya. Bukan ya. Ya, tapi yang jelas begitulah gambaran mengenai sorga yang dijelaskan oleh Rasul Paulus, karena dia pernah dibawa ke sana, ibu bapak. Saya belum pernah, nggak tahu ada di antara saudara yang sudah pernah ke sana lalu turun lagi. Nah, lalu kemudian ibu bapak, hal berikut yang mengkonfirmasi bahwa Rasul Paulus ini adalah seorang rasul yang paling unggul, paling berhasil dan paling berprestasi dari semua rasul-rasul, termasuk para pemimpin gereja yang pernah ada. Paulus adalah penulis kitab perjanjian baru terbanyak. 3/4 dari kitab perjanjian baru ini ditulis oleh Rasul Paulus. Mulai dari kitab Roma sampai dengan kitab Ibrani, semua itu adalah tulisan Rasul Paulus yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Nah, hal-hal ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwa Rasul Paulus ini memang rasul yang lebih unggul, lebih berprestasi dan lebih berhasil dari semua rasul, termasuk para pemimpin-pemimpin gereja. Dan setelah kita mengadakan penyelidikan terhadap kitab suci, apa yang menyebabkan Rasul Paulus ini menjadi lebih unggul, jauh lebih berhasil dari rasul-rasul lainnya, maka minggu semalam kita sudah melihat penyebab kenapa Rasul Paulus ini menjadi rasul yang jauh lebih berhasil, pemimpin yang jauh lebih unggul dari semua pemimpin serta rasul-rasul yang pernah ada. Penyebabnya ternyata karena Paulus ini memiliki sikap hidup yang hebat. Sikap hidup yang hebat yang dimiliki atau dibangun oleh Rasul Paulus ini tercermin dari ayat Alkitab yang kita baca tadi, di mana di dalam ayat 20 Paulus berkata, sebab yang sangat kurindukan, yang sangat kuharapkan, kata Paulus, aku dalam segala hal tidak beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, yakni Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Siapa di antara banyak orang yang keinginannya satu-satunya, harapan terbesarnya supaya Kristus dimuliakan oleh hidupnya maupun oleh matinya? Siapa itu? Hanya Paulus, ibu bapak. Makanya demi Kristus dimuliakan oleh hidupnya, masa hidupnya, bahkan setelah matinya pun, Paulus berkata di pasal lain, yakni pasal 3 kitab Filipi, segala sesuatu kuanggap sampah demi pengenalanku akan Kristus Yesus. Semua yang sangat bernilai bagi banyak kita, bagi banyak orang sekarang dianggap Paulus sampah demi mengenal Kristus. Hebat bukan? Dan kemarin ibu bapak kita sudah melihat apa yang dimaksud dengan sikap itu. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kita diberitahu bahwa sikap itu artinya ialah perbuatan, perilaku, gerak-gerik yang didasarkan pada keyakinan seseorang atau pada pandangan hidup seseorang. Paulus memiliki kerinduan supaya Kristus dimuliakan oleh hidupnya, bahkan oleh matinya. Itu didasarkan pada keyakinannya akan firman Allah. Paulus ini memiliki sikap hidup yang jauh lebih unggul, jauh lebih hebat dari banyak orang-orang lainnya, karena keyakinannya akan firman Allah yang mengajarkan mengenai sikap hidup, nilai-nilai kepribadian, karakter, sikap, mental, dan lain sebagainya. Semua yang diajarkan oleh firman ini itu dia percayai, dan bukti bahwa dia percayai, dia terapkan di kehidupannya sehari-hari. Ketika diterapkannya di kehidupan sehari-hari, apa yang diyakininya, apa yang dipercayainya, dan yang diterapkannya dalam hidupnya sehari-hari, ternyata itulah yang menjadikan dia menjadi lebih unggul dari orang lain, lebih berhasil dari orang lain, bahkan lebih berprestasi dari banyak orang. Saya menggaransi, kalau ibu bapak meyakini semua keterangan kitab suci kita mengenai kepribadian yang baik, sikap hidup yang baik, mental, bahkan juga cara berpikir, ketika saudara meyakini semua yang diajarkan firman Allah itu, jangan berhenti hanya pada level meyakini dan mempercayai. Maju
maju atau melangkahlah satu langkah lagi. Terapkan apa yang saudara percayai, terapkan apa yang saudara yakini. Apa yang saudara percayai, yang saudara yakini, dan yang saudara terapkan, inilah yang akan mendorong saudara menjadi lebih maju dari yang lain, lebih cepat dari yang lain, lebih tangguh dari yang lain. Boleh katakan amin? Sekali lagi boleh katakan amin. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Coba lihat ibu bapak, kepribadian hebat inilah ternyata yang membuat Paulus menjadi lebih unggul dari yang lain. Benarlah apa kata Alkitab di kitab Mazmur, promosi atau peninggian bukan datang dari timur, barat, utara, selatan. Peninggian itu datangnya dari Tuhan. Paulus memahami dan mengerti ini, sehingga dia memfokuskan perhatiannya kepada perbaikan penanganan karakter, pengelolaan sikap hidup, bahkan juga keteraturan pikiran, keteraturan perasaan, keteraturan karakter. Inilah yang menjadi fokus perhatian Paulus, bukan yang lain. Karena itu tidak heran ketika Paulus fokus di sini ibu bapak. Ini sesuatu yang berkenan di hadapan Allah, dan memang ini yang Allah harapkan. Sebab tujuan kita terlahir ke alam semesta supaya kita ini menjadi representatif atau menjadi perwakilan dari Allah itu sendiri. Allah sangat mengharapkan ketika orang lain melihat kita, orang mengerti Alkitab. Walau mungkin orang tidak baca firman Tuhan, walau mungkin orang tidak Kristen atau bukan orang percaya, tapi dengan dia melihat gaya hidup kita, dia melihat karakter kita, orang tahu bahwa kita adalah orang Kristen. Orang tahu kualitas firman Allah, orang tahu kualitas Allah yang kita sembah. Makanya Paulus ngomong, kita adalah surat-surat yang terbuka, yang bisa dibaca orang, bukan ditulis dengan tinta, tapi ditulis dengan sikap atau gaya hidup. Dengar sobat, kalau mau melihat kuasa supranatural terlepas atas hidup saudara, mau melihat campur tangan Tuhan yang hebat ini mengangkat saudara, bahkan melemparkan saudara lebih dekat kepada apa yang menjadi impian saudara di masa depan. Kalau saudara rindu melihat itu terjadi, sikap yang hebat adalah kuncinya. Fokuslah pada kepribadian, fokus pada karakter, fokus kepada mindset, pada mentalitas, kepada sikap-sikap yang saudara perlihatkan setiap hari. Ini adalah hal yang tidak bisa dibantah oleh apapun. Kemudian saya melihat begini ibu bapak, setelah belajar Alkitab, sikap yang hebat itu ternyata tidak hanya menjadikan kita menjadi lebih unggul dan menjadi lebih berhasil, lebih berprestasi, lebih berkenan di hadapan Allah. Ini lebih baik barangkali kata-kata ini dipergunakan daripada lebih unggul, lebih berhasil, lebih berprestasi, seolah-olah pengejaran kita adalah hal-hal lahiriah yang tampak di depan mata. Sikap hebat itu ternyata tidak hanya menjadikan kita lebih berkenan di hadapan Allah dibandingkan yang lain. Saya lihat sikap hebat itu juga mempengaruhi atau menciptakan suasana hati kita. Dengar baik, sikap itu mempengaruhi suasana hati kita. Kita baca sama-sama apa yang dikemukakan oleh ayat 21. Ayo ibu bapak, mari kita baca ayat 21. Saudara fokus ya ibu bapak. Ayat 21 kita baca bersama. 2, 3 ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Terus 22 yuk. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Dengar. Yang dicatat dalam ayat 21 dan ayat 22 ini sebenarnya sedang memberitahukan kepada kita bahwa sikap
sikap yang kita bangun sebagaimana yang dibangun oleh Rasul Paulus, sikap yang kita bangun ini ternyata mempengaruhi suasana hati kita. Itu tercermin jelas dari teks yang kita baca itu. Tercermin jelas sikap yang kita bangun mempengaruhi suasana hati kita, Ibu Bapak. Bagaimana ceritanya itu Pak Gembala? Begini. Pada ayat Alkitab ini ditulis, minggu semalam saya sudah ngomong sama Ibu Bapak. Paulus sedang ada di dalam penjara, yaitu penjara di kota Roma. Jadi bayangkanlah, seseorang yang ada di dalam penjara, atau saudara pernah masuk penjara. Ini lebih kena kalau saudara pernah punya pengalaman itu. Siapa orang yang pernah bahagia, senang, hatinya tenang ketika ada dalam penjara, bahkan lebih tenang ketika dia di rumah atau di luar penjara? Ada? Mungkin ada ya, 1, 2 mungkin. Tapi yang tidak kenal Tuhan itulah itu kali. Buktinya dia lebih nyaman. Masuk penjara begitu vonis bebas, nggak lama dia bikin ulah lagi supaya masuk lagi aku Pak, katanya. Karena lebih tenang kurasa di dalam. Ada yang begitu. Kalau di luar aku susah cari makan Pak. Kalau di dalam aku dapat uang masuk Pak. Mungkin ada yang begitu. Tapi aku mau bilang, pada umumnya siapa orang yang bisa berlimpah-limpah dengan ucapan syukur ketika ada dalam penjara? Paulus pada saat menulis ayat Alkitab ini dia sedang ada dalam penjara. Gini Bapak Ibu, keberadaan Paulus dalam penjara pada kala itu diperhadapkan pada 2 hal. Dan kalau kita teliti, manapun dari 2 hal ini gak pas bagi Paulus. Hal yang pertama, kemungkinan yang akan terjadi pada Paulus saat dia di penjara pada kala itu adalah dia akan dihukum mati. Itu kemungkinan pertama. Dan kemungkinan kedua, dia dibebaskan. Dihukum mati ataupun dibebaskan, 2 sisi ini bukan hal yang diharapkan Paulus. Makanya dalam ayat 22 dia bilang, mana yang harus kupilih? Aku tak tahu. Karena 2 hal ini gak pas sebenarnya buat dia kalau secara daging. Kenapa? Dengar ceritanya ini. Hukuman mati pada era itu Ibu Bapak, itu adalah hukuman yang paling menakutkan, paling memalukan, menjijikkan, dianggap kutuk. Itu pada zaman kekaisaran Roma. Makanya Kristus itu ketika dia disalibkan hukuman mati melalui penyaliban, Kristus disebut dia dikutuk. Tapi puji Tuhan, itu memang satu-satunya jalan supaya manusia berdosa bisa diselamatkan. Dengan jalan orang harus ada seseorang yang bersedia memikul kutuk. Karena upah dosa adalah kutuk, yaitu maut. Harus ada yang bersedia memikul ini melalui mati terkutuk. Supaya manusia yang mati terkutuk ini bisa menyelamatkan dosa manusia seisi dunia. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Kalau sampai dia dihukum mati di penjara, ini aib. Ini akan menjadi bahan perbincangan olokan sepanjang sejarah. Dan isi khotbah tentang Paulus pun sekarang. Kalau seandainya dia mati di penjara pada kala itu, pasti beda kisah. Coba lihat Ibu Bapak. Kalau Paulus dihukum mati, hal yang membuat Paulus nggak nyaman sebenarnya adalah kalau dia dihukum mati, musuh-musuhnya akan senang. Lawan-lawannya akan bergembira. Seolah-olah keinginan rencana mereka berhasil. Karena memang itu yang mereka harapkan. Supaya Paulus ini segera mati. Jadi Paulus sebenarnya berharap kalau boleh jangan mati. Tapi kemudian kalau dia dibebaskan, itu pun ternyata bukan hal yang tepat buat Paulus. Sebab Paulus bilang begini, kalau aku dibebaskan, itu berarti aku harus menjalankan panggilanku.
Aku harus tetap melayani. Aku harus tetap memberitakan Injil. Aku harus tetap menghubungkan orang-orang kepada Kristus. Aku harus tetap bicara. Dan kalau ini kulakukan, itu sama dengan membuat lawan-lawanku bangkit kembali. Membuat mereka, para musuhku, akan menyerang aku, melempari aku, bahkan juga membunuh aku, dan melemparkan aku kembali ke dalam penjara. Sebab alasan Paulus dipenjarakan karena pemberitaan Injil, bukan karena pelanggaran lainnya. Maka Paulus bilang, duanya ini kalau disuruh pilih, aku tak tahu. Tapi menarik, ayat 21 bilang, tapi bagi hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Coba lihat cerminan ketenangan suasana hati Paulus itu melalui kalimat ini. Walau itu bukan hal yang nyaman, tapi Paulus bilang, kalaupun aku harus hidup, bebas aku dari penjara ini, dan harus memberitakan Injil. Dan karena Injil yang kuberitakan, lawan-lawan akan bangkit, melempari, bahkan memenjarakan dan membunuh aku. Aku tidak akan berhenti membunuh, kata Paulus. Aku tidak akan berhenti melayani, kata Paulus. Risiko-risiko dari iman percayaku harus datang. Derita, kesakitan, aniaya, itu adalah risiko dari panggilan, risiko dari imanku kepada Kristus. Aku siap memberi buah. Tapi kalau aku harus mati, kata Paulus, mati pun itu adalah keuntungan. Makanya dia ngomong, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalimat ini sering sekali dihotbahkan pada saat acara-acara kedukaan. Bahkan ketika acara penghiburan, sepatah dua kata kalimat ini sering dipergunakan oleh orang yang memberikan penghiburan-penghiburan. Tapi aku beritahu sama saudara, gak boleh sebenarnya sembarangan comot ayat untuk ditujukan pada seseorang. Kalau seseorang itu selama hidup tidak memberi buah, jangan pergunakan ayat ini. Sebab pelajaran apa yang kita mau orang lain petik dari orang yang berduka itu, dari orang yang meninggal itu, kalau selama hidupnya dia tidak pernah memberi buah, lalu kemudian kita mengutip ayat ini, seolah-olah itulah yang sedang dikerjakan oleh orang yang meninggal ini. Kecuali pesan kita mengutip ayat ini adalah mendorong dan memotivasi orang yang hadir di kedukaan itu, supaya mereka selama hidup menggunakan waktu dan memberi buah. Itu beda maknanya. Dengar, yang membuat Paulus lebih unggul, lebih berprestasi, lebih berhasil, ternyata di sini menghadapi masalah kematian, bahkan menghadapi tuntutan panggilan, Paulus nggak takut. Dia siap, walau ada harga, walau ada ancaman, dia siap menghadapinya dengan sikap yang tenang. Apa yang membuat Paulus begitu tenang menghadapi itu? Sikap hatinya, sikap hidupnya yang hebat itu, kepribadian dan mentalitasnya yang hebat itu. Itulah yang membuat suasana hati Paulus tetap tenang, bahkan walau diperhadapkan pada ancaman dan diperhadapkan kepada resiko-risiko dari panggilan atau iman. Kalau kita ibu bapak punya masalah, lalu ada persoalan, ada gagal panen, keuangan kita merosot, lalu kita sudah mulai kacau balau, hati kita sudah mulai galau, kita sudah tidak bisa tidur, kita mulai kepikiran, kita mulai takut, kita mulai khawatir akan masa depan, akan tuntutan-tuntutan yang ada. Ini cerminan sikap kita yang belum sehat. Tapi kalau sikap hidup kita sehat, sikap hidup kita hebat, di tengah ancaman dan tuntutan hebat atau berat sekalipun, kita bisa tetap memiliki suasana hati yang tenang. Kita bisa berpikir jernih, kita bisa menimbang jernih, kita bisa berbicara, mengambil keputusan, karena sikap hati mempengaruhi suasana hati. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kira-kira saya mau bilang begini sebenarnya ibu bapak, kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi di depan.
seperti apa keadaan-keadaan yang menyambut kita di hari besok, di bulan besok, bahkan di tahun yang akan datang. Kita belum tahu. Karena sejatinya Alkitab sudah melaporkan bahwa sebelum kita terlahir, Tuhan Allah sudah merancang penyediaan-penyediaan yang kita perlukan, bahkan hari-hari yang akan kita lalui. Tuhan sudah rancang. Dan Alkitab pula memberitahukan bahwa pemberian Allah atau segala sesuatu yang dari Allah itu segalanya adalah baik adanya. Makanya semua yang baik itu berasal dari Allah. Pendek kata aku mau bilang begini, hari-hari kita di depan ini, ibu bapak, percayalah, hari-hari yang baik. Penyediaan-penyediaan Allah di depan adalah penyediaan-penyediaan yang baik. Karena hari-hari baik, penyediaan-penyediaan baik, kita tidak tahu seperti apa Allah akan tiba-tiba membawa kita masuk pada sebuah musim di mana kita bisa dipromosikan, atau Allah membawa atau mengizinkan kita masuk pada sebuah situasi, pada sebuah keadaan di mana kita bisa dilemparkan begitu cepat sehingga kita lebih dekat atau lebih cepat tiba di masa depan, tiba di impian yang seharusnya sekian tahun lagi bisa kita dapatkan dalam kurun waktu yang sangat relatif singkat. Karena Allah melihat hal-hal yang luar biasa. Karena kita tidak tahu apapun yang akan terjadi, seperti apa yang datang. Maka dari itu tugas kita harus menjaga sikap kita ini. Tugas kita harus menyesuaikan sikap kita hari demi hari, musim demi musim. Sikap itu adalah pilihan kita. Sikap itu tanggung jawab kita. Seperti apa saudara mau bereaksi terhadap sesuatu hal, itu pilihan saudara. Seperti apa kita mau berespon terhadap suatu situasi atau kondisi atau keadaan, itu tanggung jawab kita. Itu kita yang bangun, kita yang pilih, kita yang putuskan. Itu ada di dalam kendali kita. Kita memang kadangkala tidak bisa mengendalikan perasaan-perasaan kita, ibu bapak. Karena setiap orang pasti ada masuk di musim-musim seperti itu, di mana perasaannya menjadi kacau balau, gundah gulana, dan seolah tak terkendali. Semua orang bisa masuk di keadaan seperti itu. Tapi ketika kita menjaga sikap kita tetap sehat, hebat, maka sikap yang hebat ini bisa menolong kita menjaga perasaan-perasaan kita. Belum ada amennya aku dengar. Haleluya. Sikap hebat itu bisa menjaga perasaan-perasaan kita. Karena itu ibu bapak, tanggung jawab kita lah menyesuaikan sikap dengan apa yang Tuhan mau kerjakan di depan. Kita mau melihat mujizat, mau melihat kelimpahan, mau melihat janji Allah tergenapi, mau melihat kita lebih kuat, mau melihat supaya kita lebih cepat dari sebelumnya, kita lebih tangguh menghadapi semua persoalan. Kalau saudara rindu melihat semua ini, sesuaikanlah dengan sikap-sikap kita, sehingga kita memenuhi, atau sikap kita memenuhi kualifikasi yang diperlukan untuk bisa melihat Tuhan campur tangan dengan dahsyat. Pendek kata aku mau bilang, hidup ini penuh dengan kejutan Bapak Ibu. Karena hidup ini penuh dengan kejutan, kita yang harus menjaga sikap kita. Supaya jangan ketika tiba jadwal Tuhan untuk melakukan penggenapan rencananya, janjinya, menjawab doa kita, dia menemukan sikap kita yang tidak sehat, sikap kita tidak siap, sehingga janji yang harus dia lepaskan akhirnya harus tertahan. Bukan dia yang menahan itu, sikap kita yang tidak siaplah yang mengakibatkan semua penggenapan janji Allah itu akhirnya tertunda atau tidak menjadi realita. Satu waktu penasehat Presiden Lincoln, Presiden Amerika Serikat, pernah memberitahu Presiden Lincoln mengenai satu nama supaya dilibatkan di kabinetnya Presiden Lincoln. Penasehatnya ini bilang, Pak Presiden, libatkan si A, bawalah dia masuk. Bagus itu Pak, libatkan dia di kabinet Bapak. Lalu kemudian
Karena Presiden Lincoln tahu orang itu. Presiden Lincoln jawab penasehat itu. Oh, si itu maksudnya Pak? Iya. Aku nggak suka lihat wajahnya, kata Presiden Lincoln. Merasa aneh. Akhirnya si penasehat Lincoln ini mendesak Presiden. Pak, tak seorang pun yang bisa membentuk dan mengubah wajah Pak. Kata penasehatnya ini, tak seorang pun bisa membentuk wajahnya. Itulah kalimat yang disampaikan. Lalu Presiden Lincoln bilang begini, Pak penasehat, setiap orang yang berusia 40 tahun ke atas bertanggung jawab atas wajahnya masing-masing, kata. Dan masalah pun selesai. Paham gak maksudnya ini? Agak bingung ya. Oke, sini aku bantu. Sikap yang di dalam ini, ibu bapak, itu terlihat dari wajah kita. Udah paham? Belum kelihatan, belum serius ini. Kelihatan. Dengar, sikap kita yang di dalam ini itu terlihat dari ekspresi wajah kita. Ketika Presiden Lincoln bilang sama penasehatnya, setiap orang yang berusia 40 tahun ke atas wajib bertanggung jawab atas cerminan wajahnya. Kira-kira Presiden itu mau bilang begini, ibu bapak, kalau ngurus wajahnya pun dia belum bisa, bagaimana dia bisa mengurus negara ini? Gitu kira-kira. Yang paham katakan amin. Jadi sikap itu penting. Karena itu mempengaruhi suasana hati. Ketika suasana hati kita kacau balau, ini tampak Pak. Terlihat ini. Satu waktu saya jalan, lalu melihat ada tulisan di mobil pickup, Mama Biring Laman Sampatan. Tulisan itu kan memperlihatkan, wah ya sadar nggak sadar ke sana arahnya Bapak Ibu. Wah, masuk ku parit mikir. Masuk parit mobil ini. Tiba-tiba orang mau bantu dia baca Laman Sampatan. Tadi kena gaya. Sikap. Mungkin itu sebabnya ada cerita, walau ini cuma humor semata. Satu kali ada razia, polisi. Lalu si pengendara sepeda motor kaget. Bapak kenapa saya di stop Pak, diberhentikan? Helm saya lengkap. Oh ya? Surat-surat beres. Kendaraan sehat. Lalu kenapa saya diberhentikan? Gak suka aku sama wajahmu, kata polisi. Gak suka aku dengan gayamu bawa sepeda motor. Orang tuh bawa sepeda motor tenang, dia agak mereng. Ditangkap, nggak suka. Iya, saudara, ini nggak bisa kita tutupin Pak, Bu, nggak bisa ini yang dalam ini. Aku udah serohani ini, anggaplah aku udah rohani kan. Ya setidaknya aku baca Alkitab, aku doa, aku melayani. Tapi kalau kulihat kadangkala hal yang udah menjengkelkan itu berulang-ulang terjadi, ya akhirnya muncul juga ke permukaan. Kelihatan kan Bu dari suami begitu ya. Jadi kalau orang bilang enggak kok aku baik-baik aja, aku tenang kok nggak ada masalah. Wajah kita yang menjelaskan ada masalah di dalam. Makanya para pelayan di gereja kita itu wajahnya mesti lentur dan lembut. Syarat pertama jadi diaken ramah, murah hati, mudah senyum. Gak kedengaran amin kan?
Pelayan kolektan boleh agak seram. Boleh dikit. Sambil jalankan kantong agak putar dikit. Askai banduai. Udah digeser, jangan dulu geser, tambahin. Tapi coba kalau di mimbar sini wajahnya seram dan menakutkan. Sebelum kita menenteramkan badai yang ada di luar, tenangkan badai yang ada di dalam kita. Saudara bisa menenangkan badai yang ada di dalam, maka saudara bisa memenangkan pertempuran seberat apapun di luar sana. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi yang membuat kita nggak bisa mengalami hal-hal hebat dari Tuhan itu dari sini masalahnya, sikap kita ini. Tuhan udah mau promosikan, kita masih murung. Masa depan kita tidak pernah ditentukan oleh seterampil apa kita mengeluh. Karena kita mengeluhnya pintar, cerdas, tingkat tinggi mengeluhnya. Lalu menurut saudara masa depan kita itu dipengaruhi oleh kepintaran kita mengeluh, rajinnya kita mengeluh, tidak pernah lelah kita dalam mengeluh. Ini yang menjadikan kita dipromosi oleh Allah, mengalami kepercayaan dari Allah. Tidak. Kalau kita hanya ada di posisi excited atau bersemangat, begitu bergairah kita melihat masa depan, tetapi tidak menjaga sikap bergairah akan masa depan, tidak akan membawa kita kemana-mana. Jaga sikap. Kenapa seseorang senang bekerja sama dengan kita? Karena sikap. Kenapa seseorang tidak nyaman dengan kita? Karena sikap. Kenapa pasangan kita kadangkala tidak nyaman dengan kita? 5 menit ngomong masih ketawa-ketawa. Masuk menit kelima yang kedua sudah mulai berdebat. Tapi waktu pacaran aku mau tukar pikiran lah bang. Begitu enggak Bapak dulu Pak? Waktu pacaran dulu PDKT tukar pikiran bisa 1 jam, 2 jam pun tak terasa, nyambung. Encanggur jabundai 5 menit. Bukan cuma tukar pikiran, bukan lagi tukar pikiran, udah tukar lempar-lemparan. Pernah rame di TikTok itu ibu bapak. Si Tigor terlambat masuk sekolah. Si Tigor anak pertama, anak kedua si Togar, anak ketiga si Tagor. Jadi Tigor datang sekolah, masuk terlambat. Gurunya ngomong, Tigor, kenapa kamu terlambat? Kemarin juga terlambat, sekarang terlambat. Nangis si Tigor. Jangan nangis, jawab, kenapa kamu terlambat? Bapakku sama mamaku bu guru kata. Kenapa bapakmu sama mamamu? Berantem mereka. Bapakmu sama mamamunya berantem, kamu yang terlambat. Iya bu guru, masalahnya sepatuku yang satu dipegang mamaku, yang satu dipegang bapakku. Jadi tunggu selesai dulu mereka berantem, baru bisa aku pakai sepatu. Ini bapak-bapak aku mau tanya dulu, Pak. Bapak-bapak ini makin panjang usia pernikahan, makin mesra atau makin bergumul? Makin mesra ya? Nggak ada yang berani jawab bu. Berarti ibu-ibu ini bahaya. Dengar bu. Penelitian bilang angka kematian itu lebih tinggi pada laki-laki. Berarti apa yang ibu bikin pada kami laki-laki ini?
Maunya ibu ini aku ngomong sama ibu ulang. Aku yakin ibu nggak begitu sama bapak. Kita pikir Pak, saking cintanya istri kita ini, saking baiknya, dikasihnya kita makan banyak-banyak, dikasihnya kita minum banyak-banyak, makan makanan enak, makanan dan minuman enak. Rupanya gara-gara makanan itunya kita naik pembuluh darah. Itulah cara halus istri melenyapkan kita. Haleluya. Komplain mereka. Mana para suaminya ini? Komplain mereka. Emang ibu-ibu nggak bikin begitu sama bapak? Enggak ya, malah mereka yang menekan terus. Gitu. Ada kalanya udah nggak bisa lagi. Diingatkan suamiku ini Pak Pendeta katanya. Kudoakan pun nggak bertobat. Kukirimlah dia pelan-pelan. Papa sudah datang jam 11 malam kan. Papa udah pulang. Makan dulu kamu dikit lagi. Makan lah, nggak apa-apa, makan. Karena istri yang kasih, apalagi baru ginting kan. Ampun. Ini cuma bercanda. Ini bercanda. Itu bahaya. Tapi itu bercanda. Karena itu ibu bapak, sikap itu harus dijaga. Ini sebuah jurnal yang saya baca. Coba perhatikan. Orang yang sikapnya bermasalah memiliki resiko kecelakaan lebih tinggi dari orang yang sikapnya stabil. Jadi kalau mau berangkat kerja bu, si bapak, pastikan baik-baik. Mau pulang, mau pergi kan Pak? Walaupun panas sebenarnya kurang tersiakap lau saya ini. Kita jaga dia. Sebab kalau mak permisi ya, ndai naring gum kutakan tahu, udah naik kamera. Begitu dia pergi, pikirannya tadi nande 3. Sebab rumah nande biring. Ngaco nih. Udah ribut besar di rumah. Dia pikir lurus jalan itu, bam, masuk jurang. Bahkan ada lebih serius lagi, penelitian itu bilang 5 dari orang yang mengalami kecelakaan tragis 6 jam sebelumnya dipastikan mereka mengalami pertengkaran. Orang ini pernah terlibat pertengkaran 6 jam sebelumnya. Ayo, saya suka ada orang, walau ini budayanya benar apa enggak, menurut apa ini cuma kamuflase, asal suaminya mau pergi kerja, istrinya salam tangan, cium, gini kah apa gini? Aku pun tak pernah suara. Ini ibu nggak di sini, nih. Jadi aman, kita omongi dia. Ada orang tuh kalau mau pergi salam, cium. Padahal itu bukan kepercayaan dalam Kristus. Saya nggak tahu orang karena dalam Kristus ini semua kita berharga di mata Tuhan. Jadi hal-hal yang fisikal begini ini hampir nggak terlalu dipraktekin. Tapi yang ku sampaikan ini pada kita semua adalah sebuah warning, peringatan. Penting memperhatikan sikap kita. Itu yang membuat Paulus ini sampai dibawa ke sorga. Bukan mati, dibawa ke sorga dalam keadaan hidup lalu balik lagi. Kalau kita nanti dibawanya, kita nanti Pak ke sorga, itu namanya kita sudah innalillahi wa innalillahi rojiun. Sesudah mati kita dibawa ke sorga, ya nggak balik lagi. Sikap kuncinya. Senggol sebelahnya, jaga sikap kita. Yang setuju katakan amin.
Saya tidak punya waktu yang cukup lagi Bu Bapak untuk sampaikan poin yang terakhir. Tapi saya mengingatkan kita semua, lewat firman Tuhan ini, walau tampak ada warna guyonan, pesannya adalah jangan guyonannya, candaannya yang diingat. Bagaimana khotbah tadi kata suami di rumah, karena suaminya nggak ikut ibadah. Lucu kali. Lucunya yang diingat. Apa lucunya? Makanya datang. Jangan. Bangun sikap kita, itu yang penting. Supaya saudara melihat hal-hal yang hebat dari Tuhan ini menjadi kenyataan pada kita semuanya. Yuk kita nyanyi sama-sama.